Intan sama Dina. Dan Dokter Haikal. Aduh, Dokter Haikal tadi enak banget ya. Aduh, ini dipijit-pijit refleksi. Aduh, aku seneng banget dipijit refleksi. Apalagi sekarang kayak lagi pegel-pegel gitu. Dingin-dingin ya, hujan-hujan, akan kejahatan nih. Dok, aku mau tanya dong. Katanya emangnya kalau ada bagian titik refleksi yang ditekan terasa sakit, ini berarti ada masalah pada organ tertentu. Itu fakta atau mitos ya, Dok? Nah, pas banget nih. Samping kita sudah ada Dokter Kemas Abdurrahim, spesialis akupunktur. Siang Dok, apa kabar? Dokter, apa kabar? Dokter, aku mau cobain dong, Dok. Di refleksi aku mau tahu sebenarnya Intan ada penasaran nih penyakit Dok, nggak ya? tentang pijat refleksi. Dok, bener nggak sih Dok? Katanya nih kalau misalnya pada bagian titik-titik refleksi yang ditekan terasa sakit, ini berarti ada masalah pada organ tertentu. Ini fakta atau mitos Dok? Coba deh Dok, aku kira-kira ada nggak ya Dok? Jadi sebetulnya kalau penekanan pada titik tertentu, apakah dia pasti berhubungan dengan organ itu mitos. Mitos Dok ya? Oh, jadi nggak ada hubungannya Dok? Jadi tidak selalu maksudnya. Oh, tidak selalu tapi ada berhubungan. kemungkinan ya. Tapi bisa saja karena daerah lokal, bisa juga karena ada masalah di organ ya. Bisa Oh juga. gitu. Aku coba ya Dok ya, boleh ya Dok? Coba, Boleh, ada boleh, nggak ini penyakitnya? Ya. Wah, kayaknya enak Deg-degan. banget Intan ya. Siang-siang kan Aku senang dipijat. banget Dokter Haikal di refleksi. Ini boleh nggak sih satu episode sambil direfleksi? Ini kita coba Iya. misal daerah sini Iya. titik Iya. refleksi ya. Bisa di sini Aduh, ya. ini agak-agak lumayan sakit. Ini kenapa Dok? Ya, ini bisa aja ini karena tekanannya terlalu kuat atau memang ada daerah sini yang bermasalah atau bisa juga hubungan dengan organ ya. Tekanannya memang Iya. harusnya seberapa Dok? Jadi tekanannya ini kira-kira 1 sampai 3 kilo. 1 sampai 3 kilo. 1 sampai 3 Kekuatan kilo. penekanannya Dok ya? Ya, Kekuatan kekuatan penekanannya. Tapi kalau andai kata pasiennya terasa sakitan gimana Dok? Ya, senyaman pasien. ya. Senyaman pasien ya? Senyaman pasien. Kalau dia terlalu sakit, itu justru efeknya buruk terhadap pasien. Karena dia merangsang sistem simpatis iya, ya. Iya. Tapi kalau misalnya dia nyaman, justru dia efeknya sistem imun jadi meningkat, serotonin meningkat, jadi pasien juga rileks. Jadi bisa bikin rileks Dok ya? Tapi iya Dok, Dok boleh lagi Dok. Mesti dibayar ini. Dok, tapi katanya nih ya Dok ya, ada juga beberapa penyakit yang bisa disembuhkan oleh refleksi dengan pijat refleksi. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Oh, fakta. Oh, Penyakit penyakit apa aja, Dok? Jadi penyakit yang bisa itu misalnya ya Iya. untuk nyeri pinggang. Stroke juga. Kalau stroke enggak ya. Oh. Jadi untuk misalnya gejala saja, mengatasi gejala. Oh, tapi jadi bukan kalau menyembuhkan untuk- ya? Bukan Hanya menyembuhkan. mengatasi gejala. Hanya Oke. mengatasi gejala atau mengurangi capek untuk relaksasi Ya. atau bisa untuk ya supaya gampang tidur, untuk insomnia masih oke. Iya, iya, iya. Nah, Dok, yang bisa diketahui dari telapak kaki ini dari titik-titik yang mana aja, Dok? Iya. Jadi telapak kaki ini sebetulnya ada area refleksi ya. Ini yang terhubung dengan organ-organ di dalam, Oke. atau bisa juga dengan daerah tulang ya, seperti misalnya apa, di Dok? sini Iya. ya. Ya, misalnya di sini. Di sini ini sepanjang daerah kaki di sini Iya. ya, bagian dalam, Ya. ini berhubungan dengan tulang belakang. Tulang belakang Dok Tulang ya? belakang. Oke. Jadi misalnya kalau kita tekan Iya. atau dengan menggunakan alat, ini bisa kita cari ya. Oh. Jadi di mana yang paling nyeri, Iya. itu biasanya di situ yang kita agak lebih lama ya. Kira-kira bisa 3 sampai 5 menit ya. Nanti di tempat lain terus kita ulangi lagi. Nah, ini bisa untuk nyeri pinggang. Nyeri pinggang. Sudah pernah kita teliti. Dok, apakah selalu menggunakan alat atau bisa dengan tangan Dok? Iya. Bisa dengan tangan, bisa dengan alat ya. Ada juga kalau seperti ini bisa untuk telinga. Telinga? Iya. Nah, kalau daerah telinga ini bisa menggunakan ini ya. Iya, iya. Nah, Iya. gitu. Terus, Dok, ini telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan punya fungsi yang sama nggak, Dok, kalau direfleksi? Sama. Oh sama? Kiri kanan sama. Oh, Iya. Jadi sama. sama seperti meridian ya. Jadi Iya. di seluruh jari-jari kaki ini kan berjalan meridian. Ada meridian limpa, meridian lambung. Ini sebelah kiri dengan kanan sama. Oh, sama. sama saja. Jadi, Iya. Oke. Iya. Dok, Ya, Dok, banyak banget ya Dok ya orang yang beranggapan katanya kalau seandainya kita salah nih melakukan refleksi,
itu bisa menyebabkan kelumpuhan, Dok. Ini fakta atau mitos, Dok? Tapi ditahan dulu jawabannya. Kita akan simak jawabannya nanti. Tetap di Hidup Sehat. Dan nyata nih masih menggantung, Dok, pertanyaannya ya. Ya. Kalau salah melakukan refleksi pijatannya, Dok, ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Ini fakta atau mitos, Dok? Mitos itu. Oh, Oh, mitos. Jadi kalau kita salah pijat, Iya. paling ya tidak ada efek aja. Oh gitu. Paling sakit, Dok ya. Paling sakit. Oke. Iya. Nah terus dok, alat apa aja sih yang bisa dipergunakan untuk refleksi? Ya, alat yang bisa digunakan untuk refleksi itu di samping tangan ya, jari, bisa siku ya. Oke. Iya, kalau bisa Siku juga bisa lutut atau Iya. menggunakan alat-alat seperti ini. Oh, itu Ya. untuk apa dok? Itu Ini apa bisa. namanya? Ini alat untuk apa? Pressure telinga. Telinga. Oh, telinga. Iya, Jadi telinga bisa direfleksi Selain juga. telapak kaki bisa telinga juga, Dok Bisa. ya. Oh, Jadi untuk apa, Dok? titik refleksi itu, area refleksi itu bisa di telapak kaki, tangan. tangan, kemudian di telinga. Oh gitu. Sebetulnya yang paling banyak penelitian itu area refleksi di telinga. Oh gitu. Oke. Nah kan kalau di telapak kaki biasanya untuk penyakit dalam dok. Terus Iya. kalau di telinga untuk apa dok? Kalau di telinga nih untuk penyakit dalam, untuk Oh, bisa juga, Dok ya. relaksasi, untuk gangguan tidur. Oh gitu, gangguan tidur Iya. juga. Boleh dicoba dok? Aku penasaran. Aku belum pernah. Ini pertama kali Ya. nih. Coba-coba dok. Kita Ya. sebelum melakukan refleksi ini Betul. aseptik antiseptik. Harus dulu. bersih, Dok, tangannya, Dok ya. Bersih tangan. Dan kita alat juga, bersihkan. Dok ya. Alat juga ya. Iya. Ini kita anggap sudah kita itu ya. Siap. Nah, ini daerah untuk relaksasi atau gangguan tidur. Oh ini rasanya, Iya. pemirsa ini rasanya tuh kayak apa ya? Sama kayak ditekan gitu. Tapi kalau ada penyakit biasanya sakit ya? Kalau ada penyakit bisa aja dia sakit kalau dia organ Oh, ya, gitu. atau di daerah setempat kalau dia sakit karena dia radang, Iya. itu tidak boleh kita pijat. Oh, oke. nah ini aku rasanya nih kayaknya cuman, tapi memang baru berasa sampai Iya. di telinga aja. Ini berarti normal ya dok? Normal. Oh, oke. Jadi misalnya di Iya. sini, Heeh. Dok, ini nih biasanya, Dok ya, Aduh, sebenarnya nah yang ini sakit dok. masyarakat Ini kenapa? ingin tahu, Dok, refleksi ini ini ada apakah juga organ-organ tertentu. apakah refleksi ini hanya untuk menentukan penyakit atau ada manfaat lainnya, Dok? Ya. Jadi ini ada juga yang penelitian. Iya. Misalnya daerah-daerah sini yang nyeri, itu ada hubungan dengan organ bisa. Gangguan organ apa, Dok, biasanya? Ini bisa misalnya tergantung lokasinya. Oke. Jadi ini semua organ ini ada. Jadi gambaran seperti bayi di dalam kandungan ya. Iya. Jadi ini daerah kepala, ya kan. Kalau ini daerah tulang, Iya. tulang belakang ya. Oke. Ya ini kaki, ini tangan ya. Kalau di sini ini ada organ namanya organ jantung atau paru. Oh, oke. Ya kan? Iya. Kemudian di sini ada ginjal ya. Kemudian kalau di sini ini lambung. Jadi di mana yang nyeri itu biasanya tergantung dengan Iya. organ apa yang Oh kita gitu. Nah dok, kalau misalnya dipencet gitu, bisa berkurang nggak dok rasa sakitnya di lambung? Iya. bisa. Bisa coba dok. Bisa. Aku agak terganggu nih. Nah, Agak kembung ya. Iya agak ini kembung. Coba. kalau penyakitnya baru atau Iya. kondisi istilahnya. Ini kita pencet daerah. Itu Di mana Intan rasanya, Intan? Oh, Sampai ke lambung nggak rasanya? tuh aku lagi ngerasain nih. Lagi menghayati dia. Menghayati rasanya nih. Nah, itu ya. Oh, tapi rasanya memang sakitnya tapi dari sini sampai sini ya dok ya? Terasa situ bisa. Terasa sakitnya sampai Kalau situ. ini sebetulnya saraf-sarafnya lebih banyak Oh. nervus Lebih banyak. vagus ya, Oh, nervus iya. pulu. Jadi berhubungan dengan sistem otonom. Iya. Nanti dia bisa langsung ke organ lambung juga. Oh, seperti nah dok, itu. kan aku seneng banget refleksi nih sebenarnya. Terus Iya. ada batasan nggak sih dok berapa kali gitu sebaiknya melakukan Iya. refleksi dalam Iya. 1 minggu? Itu 1 minggu kira-kira maksimal 2 kali lah. Maksimal? Kira-kira 2 kali seminggu. 2 kali. Iya. Oke. Ya, kecuali kalau kita kondisi akut ya, betul-betul barangkali mungkin nyeri, Iya. pegal atau apa, boleh sampai 3 kali gitu. Oke. Iya. Dok, Ya, ini Dok, kan ada pangkom telinga, Dok. Iya. Nah, tadi mungkin supaya lebih jelas, Dok, Dok. supaya lebih Titiknya jelas. apa saja, Dok? Boleh Jadi dijelasin? ini misalnya ini nama titik organ reproduksi di sini. Reproduksi, Dok ya. Reproduksi. Ini contohnya masalah apa nih, Dok? Masalah misalnya Apakah bisa kena kemandulan juga? atau nah gimana? bisa untuk Oh, bisa? kemandulan bisa. gitu. Bisa membantu mengatasi kemandulan? Iya, bisa Ya, ya, gitu. oke. Nah, ada juga di sini titik misalnya
paru-paru. Paru-paru. Nah. Ini apa dok? Contohnya apa? Paru-paru Masalah apa gimana, paru-paru? Contoh misalnya untuk rinitis. Rinitis ya. alergi. Itu bisa kita rangsang daerah paru-parunya di sini. Ini juga ada titik jantung. Oke. Misalnya kondisi tachikardi. Tachikardi. Nah, itu. Oh, Nah yang- dok, ini kan sekarang kita udah tahu ya titik-titiknya. Ini boleh dilakukan sendiri atau Iya. memang harus sama ahlinya dok? Kalau daerah telinga ini dengan ahli yang ahlinya kompeten ya. ya. Yang punya kompetensi. kenapa, Kenapa, Dok? dok? Karena kalau berlebihan, misalnya terlalu kuat Penekanannya ya? penekanan ataupun terlalu lemah, dia efeknya bisa merusak. Oh, merusak Merusak organ yang organ. berhubungan dengan titik ini atau gimana dok? Jadi misalnya kalau kita terlalu kuat, merangsang sistem simpatis, kita tujuan nurunkan tensi, nanti malah naik malah tensi, kaget kan? dok ya, malah Oh, jadi sakitan. langsung berhubungan Iya. ke organnya ya dok ya, Iya. bahaya ya? Oke. Kemudian ini ada indikasi, ada kontraindikasinya juga. Jadi kalau ada kontraindikasi, Iya. misalnya ada infeksi atau ada misalnya kanker di daerah telinga, Nggak boleh. itu nggak boleh diapa-apain. Oh, jadi memang ada dok penyakit kondisi-kondisi tertentu Iya. nih yang tidak boleh direfleksi, misalnya kayak dari penyakit atau Iya. misalnya usia berapa yang tidak boleh. Ini Iya. gimana nih? Jadi kontraindikasi itu misalnya kalau kita pijat di daerah kaki Iya. misalnya, itu ada penyakit namanya neuropati, diabetes, itu tidak boleh dipijat. Oh, gitu. Diabetes nggak boleh. Diabetes misalnya yang gula darahnya tinggi, sudah ada Luka, gangguan, ada luka, itu nggak boleh ataupun sudah ada gangguan rasa, Oke. dia kurang berasa. Iya. Nah kalau kita terlalu kuat, itu bisa aja menyebabkan perlukaan. Oke. Oh, tapi kalau untuk usia ada nggak dok batasan? Kalau usia enggak. Nggak ada. Oh, anak kecil udah boleh Iya. refleksi. Kayak balita dok, ini kan kayak Jadi- balita dok tangannya nih. Oh, iya, Jadi yang penting iya. sebetulnya Iya, iya. kalau Iya, dok. kalau kita mau melakukan refleksi itu sebetulnya kalau misalnya pada balita ya, Iya. Iya, iya. itu paling dengan dielus. Elus ya. Jadi Di kalau seperti apa dok? dielus ya kayak kita Iya, Coba iya. dok, contohnya dok. Iya, iya. Jangan giliran Jadi- saya ya. misalnya kita elus begini aja, Oke. ini jadi tidak kuat. Tapi kalau penekanan misalnya kita tekan gitu. Ah. Nah, bila perlu dengan ujung kuku atau dengan ini, Iya. ini Ini sih- penekanan ini ya. Oh. Ini rasanya sih memang emang ada penekanan, tapi memang kayak efeknya tuh ke atas dok ya. Iya, ke atas. Rasa kayak efek ke atas gitu. Ke atas ya. Nah ini kan ditangkap oleh saraf-saraf apren primer di sini sampai ke tulang belakang. Nanti ada efek segmentalnya. Oh, Nanti juga oke. dialirkan ke Otak saraf ya? pusat. Oh, oke. Ada efek sentralnya juga. Nah, dok, saya masih bingung nih. Sebenarnya refleksi ini untuk apa, dok? Fungsinya apakah untuk mengurangi rasa sakit atau meminimalisir penyakit atau hanya sebatas untuk terapi untuk Iya. relaksasi aja, dok? Sebetulnya kalau refleksi itu ya karena area ya beda dengan akupunktur. Akupunktur itu akupoint titik. Iya, titik. Kalau titik itu lebih spesifik. Jadi di area di otak itu lebih spesifik. Dan pakai jarum dok. Dan pakai jarum. Iya. Tapi kalau ini pijat, ini biasanya bukan titik yang kena, tetapi area. Area. Kalau area itu sebetulnya lebih banyak efeknya hanya kedua lokal dan Iya. segmental. Jadi berhubungan dengan sistem saraf otonom dengan daerah lokal. Nah jadi biasanya kalau untuk penyembuhan Iya. itu nggak pas ya. Oh. Kecuali kalau di telinga. Kalau telinga itu karena areanya kecil, boleh dibilang sudah dianggap dia titik, Oke, itu iya. bisa Iya. untuk terapi. Oke. Oh, Jadi oke. ini hanya untuk mengatasi gejala, Iya. tapi bukan untuk mengobati penyakit Bukan. dok ya. Oh, oke. Nah, dok, saya ini kan awam nih, dok ya. Apa yang harus saya ketahui untuk melakukan refleksi supaya Iya. aman nih? Persiapannya dok apa? Apa aja, dok, yang harus kita ketahui? Jadi kalau untuk kita pribadi ya supaya aman, pertama di daerah yang kita pijat itu tidak ada cedera, Oke. tidak ada infeksi Nggak ada radang luka. atau luka, ya. Nah, atau tidak ada misalnya semacam benjolan yang kita curigai tumor atau kanker, Iya. itu jangan. Nah, kemudian kalau kita mau aman waktu kita pijat refleksi itu jangan kondisi lapar banget. Oh, gitu. Justru Atau kalau capek perut kosong malah meningkatkan asam lambung dok seperti Kurang itu. bagus Oh, ya. kurang bagus. Iya. Oke. Jadi efeknya ke tubuh Iya. bukan meningkatkan sistem imun, bukan serotonin dan lain-lain yang
keluar, Iya. tapi justru kita jadi Mencetuskan rasa sakit berarti ya? mencetuskan. Oh, Oke oke. Wah. Makasih dokter. Informasinya ini aku jadi sekarang tahu nih Iya. persiapan. Betul. Tapi kayaknya habis refleksi kayak gini enak ya. Minum yang anget-anget nih. Hmm. Biasanya nih dikasih minuman hangat jahe. Wah, itu Dan aku suka banget. jahe ini ada yang pakai susu, pakai kopi, ditambah gula kan. Wah, itu enak banget. Aku suka banget tuh. Tapi itu bagus nggak sih? Kalau dicampur-campur, campur teh, campur kopi, itu campur susu tuh bagus nggak ya? Kita akan bahas nih saat lagi tetap di Hidup Sehat.